Video kali ini gue itu akan mereview sebuah motherboard yang banyak banget orang bahas. Yang pastinya kalian juga itu sudah tahu dari judulnya, yaitu motherboard MSI seri B550 Tomahawk. Tapi di video kali ini gue itu hanya hands on aja, alias first impresi gue itu reviewnya nggak begitu lengkap. Nah, di sini gue hanya membahas beberapa poin-poin penting aja, dan untuk pengetahuan yang lebih lanjut, nanti gue mau ada video rakit PC menggunakan motherboard ini. Jadi bagi kalian yang belum nyalain notifikasi, kalian tinggal nyalain aja notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video gue yang terbaru. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa untuk komentar di bawah mengenai first impresi gue terhadap motherboard B550 dari MSI ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, intro dulu. Kenapa gue memilih motherboard B550 dari MSI? Kenapa nggak dari brand lain? Oke, nanti akan gue jawab ya di sini. Pertama kita akan bahas tampilan box dari MSI ini. Di depannya ini sudah jelas banget ya, tertera Make B550 Tomahawk AMD motherboards. Ya, ini adalah motherboard dari AMD yang akhirnya gue punya juga B550. Di atasnya ini ada memory Tri-It. Ya, memory Tri-It ini kalian tuh bisa overclock memory RAM-nya tanpa ribet setting-setting lagi. Jadi ada beberapa profile yang kalian bisa atur di BIOS-nya yang sesuai dengan profile memory RAM kalian ya. Ya tergantung sih sebenarnya kalian itu menggunakan RAM apa. Dan kalau kalian bingung cara menggunakan memory Tri-It ini gimana, MSI juga sudah menyediakan tutorialnya yang kalian bisa cek aja ya di link deskripsi. Itu link dari MSI ya. Setelah itu ada MSI Mystic Light yang dimana motherboard ini sudah dilengkapi oleh RGB dan disupport oleh MSI Mystic Light ya. Kalian bisa sync RGB fan kalian ke motherboard ini yang pastinya di zaman sekarang itu wajib banget ya ada RGB. Kalau kalian lihat logo yang paling besar di tengah-tengah ini ya, ini adalah logo Alpha Arta Adaya. Jika mengalami masalah dari motherboard ini, kalian itu bisa klaim garansi ke sini ya. Oh ya, motherboard ini memiliki garansi resmi itu 3 tahun. Jadi itu ya, garansi 3 tahun itu cukup lama ya. Kalian pun nggak usah khawatir tentang after sales-nya, karena untuk klaim garansinya ini pun sudah cukup mudah. Di bawahnya ini ada Gen 3 AMD Ryzen Desktop Ready. Yang motherboard ini hanya compatible di generasi 3000 series aja, 3000 series ke atas ya. Nah, kalau motherboard ini dipasangi oleh CPU di bawah Gen 3, itu nggak akan jalan di motherboard ini. Ya hanya support Gen 3 dan next generation aja. Nah, motherboard ini pun tidak compatible dengan Ryzen 5 3400G dan Ryzen 3 3200G, yang dimana prosesor ini memiliki IGP atau menggunakan GPU bawaan dari prosesor ya. Nah, di sampingnya ini juga sudah ada PCIe Gen 4 untuk graphic dan juga NVMe only. Nah, ini sih sebenarnya nilai jual dari seri B550 ini. Di sini gue akan bahas tentang desain dari motherboard ini. Motherboard ini desainnya itu emang benar-benar kalem banget. Tidak ada RGB yang terlalu rame di motherboard ini, hanya di bagian chipsetnya aja. Yang menurut gue sih itu nggak begitu kelihatan, karena kalian juga pasti memakai GPU di motherboard ini itu paling nggak minimal 2. Apalagi yang memakai 3 fan, ya itu nggak bakal kelihatan sih. Untuk warna di motherboard ini, itu warnanya ada hitam, abu-abu, dan juga silver. Itu terdapat di beberapa bagian tekstur, itu ada garis-garis gitu. Mulai dari PCB-nya, sampai dengan cover IO shield atau heatsinknya. Motherboard ini pun pastinya akan pas banget jika rakit PC atau build PC menggunakan warna full black ataupun putih. Itu masih masuk banget di motherboard ini. Motherboard ini sudah menggunakan PCIe Gen 4, sedangkan untuk chipsetnya ini masih menggunakan PCIe Gen 3. Nah, untuk konfigurasi PCIe-nya sendiri, ini ada di bagian atas di slot M.2 yang sudah mendukung PCIe Gen 4. Tapi ini juga bisa otomatis switch sendiri jika NVMe SSD kalian itu masih di generasi 3 atau Gen 3. Nah, untuk slot di bagian bawahnya ini, dia hanya support Gen 3 aja atau generasi 3 yang sama dengan chipsetnya ini. Slot M.2-nya ini dua-duanya sudah dilapisi oleh heatsink untuk di bagian atas ataupun di bagian bawah. Yang biasanya tuh dilapisi heatsink hanya di bagian atasnya aja. Tapi sekarang dua-duanya ini sudah dilapisi oleh heatsink.
Dan ini cukup bagus ya, untuk detail-detailnya sudah diperhatikan cukup baik. Yang pastinya penggunaan heatsink seperti ini itu lebih bagus, yang dimana PCIe Gen 4 itu suhunya yang dihasilkan pun lebih cepat panas kalau dibandingkan NVMe Gen 3. Untuk di bagian slot GPU-nya ini juga sudah mendukung PCIe Gen 4 terbarunya. Bisa meningkatkan bandwidth hingga 64 GB per second untuk kecepatan maksimumnya. Setelah itu kita bahas di bagian memori RAM ya. Nah, memori RAM-nya ini ada 4 slot DIMM dengan konfigurasi dual channel dengan maksimum kapasitas 128 GB. Yang dimana kalian itu nggak bakal gunain sebesar itu ya. Ya rata-rata paling biasanya itu 16-32 GB aja. Menurut gue, untuk penggunaan memori RAM 32 GB itu sebenarnya udah lebih dari cukup banget ya. Nah, balik lagi sih sebenarnya untuk kebutuhan kalian tuh gimana. Dan ini adalah salah satu gue memilih motherboard dari MSI, yaitu fitur Try It-nya, memori Try It, yang gue udah jelasin di awal. Yang dimana MSI ini sudah menyediakan berbagai profil memori secara otomatis. Yang ini sangat memudahkan banget bagi para pemula yang ingin overclocking memori RAM-nya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi ya setting-setting secara manual di BIOS-nya, mulai dari timing ataupun RAM voltage-nya. Untuk di bagian IO Shield-nya ini sudah pre-mounted, jadi kalian nggak perlu lagi ya repot-repot memasang backplate dari motherboard ini, karena emang sudah nyatu sama motherboard-nya. Kalau kita bahas port di bagian belakangnya ini sih, menurut gue udah cukup lengkap. Nah, untuk portnya ini sudah dilengkapi oleh flash BIOS button. Ini fungsinya untuk kalian mau update BIOS tanpa prosesor, RAM, ataupun GPU. Oke, setelah itu ada 2 buah USB 2.0, PS2 combo port, DisplayPort, HDMI, ada 2 buah colokan kabelan, yang satunya itu 2,5 GB per second, satunya lagi ada 1 GB per second untuk port LAN-nya. Terus ada 2 buah USB 3.0. Satu USB 3.2 Gen 2 itu Type A, dan ada satu USB 3.2 generasi kedua Type C. Ada optical SPDIF out dan beberapa port untuk audionya. Nah, untuk di bagian audionya sendiri, MSI B550 Tomahawk ini sudah dilengkapi oleh dedicated high definition audio processor. Yang pastinya untuk sound quality stereo dan surround sound-nya ini lebih berkualitas dan memiliki high quality audio kapasitor yang membuat pengalaman suara dengan kualitas tertinggi dan lebih realistis lagi. Sebenarnya untuk DisplayPort ataupun HDMI-nya ini lebih berguna lagi untuk AMD Ryzen 3 Noir ataupun Ryzen 4000 series yang akan datang yang memiliki IGP. Nah, jadi kalian tungguin aja ya kabar terbarunya itu dari AMD. Untuk di bagian slot SATA, gue bisa bilang ini cukup banyak banget slot SATA, yang itu ada 6 buah slot. Yang posisinya ini juga cukup bagus kalau di dalam casing PC. Nah, untuk konektivitas RGB, motherboard ini sudah dilengkapi oleh 2 buah ARGB atau addressable RGB 3 pin, itu berada di bagian atas satu dan di bagian bawah satu. Duanya lagi itu ada RGB header yang biasa yang memakai 4 pin RGB header 12 volt. Nah, di sini juga sudah disediakan switch untuk mematikan RGB yang sync ke motherboard. Kalau ini cocok banget sih bagi user yang nggak begitu suka sama RGB. Tapi ini pasti nggak bakal digunain juga sih ya, karena gue sendiri suka sama yang namanya RGB. Motherboard ini juga sudah dilengkapi oleh Easy Debug LED, yaitu untuk mengetahui troubleshooting bagian mana sih yang bermasalah. Ya pastinya ini sangat berguna banget ya. Oke, selanjutnya ini kita akan bahas di bagian soket areanya. Motherboard ini menggunakan soket AM4 karena ini chipset B550. CPU-nya ini hanya mendukung Gen 3 atau generasi 3000 series ke atas. Nah, kalau kalian menggunakan CPU Gen 2, itu tidak akan jalan di motherboard ini. Dan juga Ryzen 5 3400G ataupun Ryzen 3 3200G yang memiliki IGP itu tidak akan support di motherboard ini, yang gue udah bilang tadi di awal video. Untuk di bagian sistem fan atau PWM fan-nya ini sudah dilengkapi oleh 6 buah colokan sistem fan-nya, dan ini cukup banyak banget. Tapi untuk di bagian pump fan atau pompa water cooling, itu kalian jangan salah colok ya, karena emang tulisannya ini itu malah nunjukin ke bagian ini. Nah, seharusnya coloknya itu di bagian yang ini ya. Oke, kalian jangan sampai salah.
Di bagian kanannya ini itu ada 24 power pin yang standar ya untuk ke motherboardnya. Dan kalian juga pasti bingung, ini slot buat apa? Yang biasanya slot di bagian ini itu diisi sama slot USB 3.0 untuk casing di bagian front panel. Tapi kali ini sudah digantikan oleh USB Type-C. Nah, untuk USB 3.0-nya sudah dipindahkan ke bagian bawah dari motherboard ini. Untuk power stage-nya, ini menggunakan 12 power stage dengan konfigurasi 10 untuk CPU dan 2-nya ini untuk SoC power. Nah, gue cukup impress sama MSI karena itu cuma ngasih 1x8 pin aja untuk CPU-nya ya. Yang dimana untuk kelas B550 yang lain itu menggunakan 8x6 pin untuk CPU-nya. Untuk area VRM-nya ini sudah dilengkapi oleh heatsink dengan thermal pad. Heatsinknya ini sendiri, gue bisa bilang gede banget. Kalau dilihat-lihat itu kayak tangga ya, berlapis-lapis. Untuk desain PCB di motherboard ini sudah disempurnakan dengan 6 lapisan PCB 2OZ tembaga tebal sehingga memberikan kinerja yang lebih tinggi dan stabilitas sistem yang tahan lama untuk overclocking. Gue hampir kelupaan untuk harga dari motherboard ini. Yang gue beli ini, dia dibanderol di harga 3.220.000. Kalian tinggal cek di link deskripsi untuk pembeliannya ya. Nah, mungkin ini review singkat gue terhadap motherboard B550 MSI Tomahawk. Nanti untuk pengetesan secara lengkap itu ada di video berikutnya, yang dimana gue itu akan merakit PC menggunakan motherboard ini tentunya. Yang nanti akan kita tes performa dari motherboard ini. Nanti gue juga akan cantumin pengetesannya ini di kolom komentar ya. Ntar gue pin. Oke, mungkin kalau review gue ada yang kelewat atau yang salah atau yang pengen nambahin, kalian tinggal komen aja di bawah mengenai motherboard ini. Nah, bagi kalian suka dengan konten seperti ini, bisa subscribe channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa untuk follow gue di Instagram @dimsdims. Oke, mungkin cukup sekian aja review gue kali ini. Gue Dimas, see you in the next video.